Sayang, besok masuk seperti biasa kan sekolahnya? Kalau gitu, ayo cepat tidur sekarang. Biar gak telat bangunnya. Ya, ayo. Malam ini Mama ada cerita yang seru loh. Kalau gak mau tidur sekarang, Mama gak mau bacain ceritanya. Ayo. Ayo cepetan bobo. Udah, langsung bobokan aja. Susunya tadi udah diminum kan? Udah, pinter. Udah dicuci tangan, kaki, udah kan? Apalagi? Ya udah, pakai selimutnya juga. Ya, ini Mama sudah siapin bukunya. Ya, udah. Dongengnya tentang Putri Duyung. Ini. Nah, ini gambarnya. Ya. Ya, siap ya, dengar ya. Berdoa dulu deh. Nanti takutnya langsung ketiduran. Berdoa dulu, sob. Konon ada Putri Duyung yang bernama Ariel. Ia adalah putri dari dewa laut yang bernama Triton. Jadi ayahnya Ariel itu namanya Triton. Meskipun ia mempunyai banyak teman di istana bawah laut, tapi Ariel lebih suka bermain-main di atas permukaan laut atau di pulau-pulau kosong. Sementara para penghuni istana bawah laut lainnya lebih suka tinggal di dasar samudra. Begitu seringnya Ariel ke permukaan laut sehingga ayahnya, yaitu si dewa laut, memperingatkannya. Ariel, kau jangan sering-sering ke permukaan laut. Memangnya kenapa ya? Tanya Ariel. Nanti jangan-jangan kon bertemu manusia, jawab si dewa laut. Ayah, apa sih manusia itu? Kau ini, kau memang belum tahu, gumam dewa laut. Di atas laut, terutama di daratan, ada makhluk yang bernama manusia. Apa mereka seperti kita ya? Kata Ariel. Ya, sebenarnya mirip kita, atau kita yang mirip mereka. Hanya saja kebanyakan mereka bersifat jahat dan hanya mau menang sendiri, kata ayahnya. Apa tidak ada yang baik, ayah? Ada juga sih yang baik, tapi hanya sedikit manusia yang berhati baik. Wah, aku jadi penasaran dan ingin bertemu manusia, kata Ariel. Hah, jangan Ariel. Dewa laut kaget mendengar keinginan anaknya. Kenapa ayah? Jangan anakku, kau nanti bisa celaka. Dewa laut berkata sungguh-sungguh. Lebih baik kau bermain-main di bawah laut saja. Ayah, siapa yang berani mencelakakanku? Aku kan putri dewa laut yang sangat sakti. Ayah pasti juga tidak akan tinggal diam jika aku dicelakakan manusia. Kau ini Ariel, bandel memang. Begitulah Ariel memang putri duyung yang tercantik di antara sekian banyak putri duyung. Usia Ariel juga masih sangat muda, baru 15 tahun. Pada suatu hari, setelah puas bermain dan bersendau gurau dengan makhluk-makhluk laut lainnya, Ariel naik
ke permukaan air laut. Ia menikmati indahnya batu karang di pulau kosong. Makhluk cantik dari dasar samudra ini memang bisa bernafas di air dan di darat. Setelah puas menghirup udara dan menikmati pemandangan di bebatuan karang, Ariel berenang menuju hutan di tepi pantai. Di sana, ia biasa bertemu dengan teman-temannya yang hidup di daratan. Semua hewan di sana adalah teman-temannya yang baik. Ariel menyusuri aliran sungai yang menuju hutan. Ia disambut dengan ramah oleh sepasang kelinci. "Hai Ariel, apa kabar? Lama kau tak muncul ke daratan." "Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar kalian, sahabat angsa?" "Kamu juga baik. Teman-teman yang lain sudah lama merindukanmu. Benarkah?" "Ya, di sana si kurcaci Pip lama menunggu kedatanganmu." "Kalau begitu, aku akan segera ke sana." Ariel lalu berenang lagi. Sungai itu membawanya semakin masuk ke dalam hutan. Sepasang kelinci mengikutinya dari daratan tepi sungai. "Di mana, Pip?" "Teruslah berenang ke dalam hutan, kau akan menemukannya." Tak berapa lama kemudian, ia melihat Pip sedang mengambil air. "Hai Pip." "Hai Ariel, lama kau tak muncul. Kemana saja?" "Aku bersama ayah dan ibuku di istana dasar samudra." "Apakah ayahmu melarang kau bermain di hutan ini?" "Ayahku memang keberatan jika aku bermain ke darat. Tapi aku kan bosan jika terus bermain di dasar samudra." "Ayo ikut aku. Kita akan bertemu dengan teman-teman yang lain," kata Pip. Pip kemudian memanggil temannya. Tak berapa lama, muncul seekor rusa betina. "Hai Ariel," sapa si rusa. "Bagaimana kabarmu?" Kau Rusi, kabarku baik-baik saja." "Naiklah ke punggungku. Aku akan mengajakmu berjalan-jalan di hutan ini," si Rusi menawarkan. "Kau akan mengajakku kemana?" "Ayolah, aku akan membawamu ke angsa raksasa." "Wow, angsa raksasa?" "Benar, mereka tentu akan senang bertemu denganmu." "Baik, ayo kita temui mereka." Ariel segera naik ke punggung Rusi. Mereka menyusuri sungai hingga sampailah di tempat kedua angsa putih yang bertubuh besar. "Hai Rusi, makhluk apakah yang kau gendong itu?" tanya angsa jantan. "Ya Rusi," sahut angsa betina. "Apakah dia juga sahabatmu?" "Teman-teman, jangan khawatir," kata Rusi. "Dia ini adalah Ariel. Dia putri duyung, putri dari Dewa Laut." "Oh, maafkan kami Tuan Putri." "Tidak mengapa. Apakah kalian mau bersahabat denganku?" tanya Ariel. "Oh, tentu, kami mau," sahut sepasang angsa bersamaan. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Pip dan Ariel diajak sepasang angsa raksasa terbang di udara. Pip naik angsa jantan, Ariel naik angsa betina. "Kita akan kemana?" tanya Ariel dengan hati berdebar.
ini adalah pengalamannya yang pertama kali diajak terbang di udara. "Kita akan mengelilingi desa dan kota," saut Pip di atas punggung angsa jantan. "Ya, kita akan melintasi gunung, melintasi sungai dari udara," kata angsa betina. "Wah, betapa senangnya hatiku," ujar Ariel. Benar saja, tidak berapa lama mereka sudah meninggalkan hutan, melintasi gunung, lembah, dan sungai. Kini mereka sudah mulai memasuki wilayah pedesaan. Banyak rumah-rumah penduduk berjejeran. "Ini belum seberapa," gumam si angsa betina. "Apa maksudmu?" tanya Ariel heran. Sepasang angsa itu mempercepat kepak sayap mereka sehingga mereka meluncur lebih cepat lagi. Dan tidak berapa lama kemudian mereka terbang agak rendah. Ariel kaget. Di depannya nampak gedung-gedung tinggi yang beraneka bentuknya. "Rumah siapa yang paling besar dan tinggi itu?" tanya Ariel. "Itu adalah istana kerajaan," sahut Pip. "Oh, betapa hebat dan indahnya kerajaan di daratan." "Kau senang, Ariel?" "Ya, Pip, aku senang sekali." Memang Ariel puas menyaksikan rumah-rumah manusia, sawah dan ladang, juga melintasi kota yang penuh manusia. Bahkan istana raja. Bagi Ariel, benar-benar tamasya yang sangat menggembirakan. Selama bertahun-tahun ia hanya melihat laut dan kedalamannya. Tak disangka di atas laut banyak pemandangan yang sangat indah dan menyenangkan. Pemandangan bawah laut memang indah, namun pemandangan darat dan udara juga tak kalah menariknya. Ariel benar-benar senang hatinya. Ketika matahari mulai tenggelam, mereka kembali ke telaga di tengah hutan. "Pip pulang dulu. Besok Ariel akan diantar ke tepi laut." Ariel sangat bahagia. Ia sedang beristirahat dan menyanyi-nyanyi. Tak disadari, 2 orang penjahat memperhatikannya. 2 orang penjahat bermaksud menangkap Ariel untuk dijual ke sirkus. Mereka adalah Bronk dan Jack. "Shh, hati-hati, jangan berisik. Kita tangkap dia dari belakang," bisik Bronk pada Jack. "Iya, kita akan dapat uang banyak jika bisa menjualnya ke bos tukang sirkus di kota." "Shh, sudahlah Jack, ayo kita keluar dari persembunyian ini." Ternyata kedua orang ini memang sejak tadi mengintip Ariel dan teman-temannya. Kini mereka bergerak hendak menangkap Ariel. "Tolong, tolong!" teriak Ariel dengan keras-keras mengetahui dirinya disergap dari belakang. Ariel kaget, bercampur takut, mendapati dirinya disergap kedua penjahat itu. Ia hanya bisa berteriak minta tolong. "Diamlah, hai Putri Duyung. Kami tidak akan menyakitimu," kata Jack yang membopong Ariel. "Benar, kau harus mengikuti perintah kami. Jika tidak," sahut Bronk. Tapi Ariel tidak peduli. Ia terus berteriak-teriak minta tolong. Burung hantu yang pertama mendengar suaranya. Burung hantu kemudian memberitahukannya kepada tupai. Tupai menyampaikan kepada kelinci. Kelinci memberitahu Pip. Pip meminta bantuan rusa. Rusa mengajak beruang untuk menolong. Suaranya didengar oleh semua hewan di hutan itu. Hampir saja Ariel dibawa keluar hutan.
Untunglah Pip dan kawan-kawannya segera datang. Burung hantu yang menyerang lebih dulu, disusul tupai, kelinci. Pip tak mau ketinggalan. Ia meninju perut Brong. Beruang melompat, tahu-tahu sudah berada di depan Jack. Jack lemas ketakutan melihat beruang menyeringai di depannya. Pada saat itulah si rusa menyeruduk punggung Jack. Jack terjungkal ke tanah. Beruang dengan sigap menangkap Ariel yang ikut terlempar. Sekarang Jack dan Brong menjadi bulan-bulanan para hewan yang menjadi sahabat Ariel. Teman-teman, sudahlah, biarkan mereka pergi, seru Ariel. Para hewan menghentikan serangannya. Jack dan Brong sudah kehabisan tenaga. Mereka hampir mati jika Ariel tidak mencegah teman-temannya itu melakukan penyerangan lebih lanjut. Kedua penjahat itu dengan sekuat tenaga melarikan diri. Mereka tak berani lagi masuk ke dalam hutan. Biarin aja ya. Belum bobo. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Kalian telah menyelamatkan aku, kata Ariel dengan membungkuk penuh hormat. Sama-sama Ariel, kami semua menyayangimu. Demikianlah Ariel dapat diselamatkan oleh Pip dan kawan-kawannya. Malam itu mereka bisa beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya mereka mengantarkan Ariel sampai ke tepi laut. Ariel menyelam ke dasar samudra. Ia menceritakan pengalamannya kepada putri duyung lainnya. Hari berganti hari, tahun pun berlalu. Ariel masih saja suka bermain di daratan bersama teman-temannya. Ariel memang putri duyung yang tercantik di antara sekian banyak putri duyung. Kini usia Ariel sudah menginjak 17 tahun. Ibarat bunga sedang mekar-mekarnya. Pada suatu hari Ariel muncul ke permukaan air. Kebetulan tak jauh darinya ada sebuah kapal besar. Di atas geladak kapal yang indah itu nampak beberapa orang sedang bermain musik dan menari. Tiba-tiba pandangan Ariel menatap seorang pemuda yang sedang duduk mengamati teman-temannya yang sedang menari. Ayo Pangeran Erik, ikutlah menari bersama kami, ajar seseorang yang sedang menari. Oh, pemuda tampan itu dipanggil Erik, gumam Ariel yang mengintip mereka dari bawah geladak. Tiba-tiba saja badai besar datang, diiringi hujan lebat dan kilat yang menyambar-nyambar dan angin kencang. Seketika kapal besar itu terombang-ambing bagaikan kapal kertas saja. Pangeran Erik dan anak buahnya berusaha agar kapal itu tidak terbalik. Badai semakin besar dan menggila dahsyat. Kapal itu mulai oleng. Tiba-tiba kilat menyambar tiang kapal. Krak! Dan patahan tiang kapal menimpa Tong Mesiu. Terdengar ledakan dahsyat. Pangeran Erik yang berada di dekat Tong Mesiu terlempar dan terbawa arus ombak yang menggelegak. Pangeran, pekik Ariel yang memperhatikan pemuda itu sejak tadi. Pangeran Erik terseret air. Jika tidak lekas ditolong, tentu ia akan tewas ke dasar laut. Ariel cepat bertindak. Disambarnya Pangeran Erik dan ditariknya ke atas permukaan air. Sembari memegangi Pangeran Erik, putri duyung yang cantik itu berenang ke tepian pantai. Sementara Pangeran Erik masih pingsan,
Ariel berusaha mengeluarkan air dari dalam perut pemuda itu. Lalu ia membelai-belai ke kepala Pangeran Erik. Tanpa disadari, sebenarnya Ariel tertarik dan jatuh cinta pada Pangeran Erik. Ia sangat ingin hidup bersama Pangeran Erik di dunia manusia. Pada saat itu, Pangeran Erik hampir sadar. Ia sudah mulai membuka sepasang mata dan heran melihat sebuah wajah cantik dan tangan halus membelai kepalanya. Pada saat yang sama, Ariel mendengar anak buah Pangeran Erik datang. "Aku harus cepat-cepat pergi sebelum diketahui oleh manusia," kata Ariel sembari cepat-cepat menceburkan diri ke laut. Ariel kembali ke istana bawah laut. Ia yang tadinya ceria kini berubah menjadi pendiam. Ia sering melamun. Beberapa hari kemudian, Dewa Laut memergoi anaknya yang sedang berlamun. "Nah, benar kan?" Tiba-tiba suara ayahnya menyadarkan Ariel dari lamunan. "Apanya yang benar, Ayah?" "Kau mulai terpengaruh oleh manusia, iya kan?" Benar, Ayah." Nah, kau ini pastilah sudah terkena sihir para manusia." "Sihir?" "Tidak, Ayah. Mungkin aku sedang jatuh cinta. Aku selalu ingin bertemu dan dekat di sisinya." Begitulah, sang Dewa Laut akhirnya paham akan keadaan anaknya yang sedang jatuh cinta. Tapi melihat wujud anaknya yang setengah ikan, setengah manusia, ia jadi pesimis. Ia takut anaknya tidak akan dapat hidup bersama Pangeran Erik. "Tapi ayah kan punya pusaka Mutiara Dewa," kata Ariel kemudian. Mutiara Dewa adalah pusaka utama Dewa Laut. Jumlahnya hanya ada 3. Dewa Laut memberikannya 2 buah kepada Ariel, satunya lagi untuk persediaan istana bawah laut. Mutiara pertama jika ditelan berguna untuk merubah tubuh ikan duyung sepenuhnya menjadi manusia utuh selama 2 tahun. Mutiara kedua untuk menghidupkan orang mati karena keracunan. Setelah Ariel menelan mutiara pertama dan berubah menjadi gadis cantik jelita, Dewa Laut kemudian melepas Ariel untuk menemui Pangeran Erik. Ariel kembali ke Pulau Kosong, tempat dia menolong Pangeran Erik. Pada saat yang sama, Pangeran Erik juga berada di tempat itu. Kau pastilah gadis yang pernah menolongku." "Bagaimana Pangeran tahu?" kata Ariel. "Aku sempat melihat wajahmu sebelum kau pergi. Setelah kembali ke istana, aku tak dapat tidur karena selalu memikirkanmu dan ingin bertemu denganmu. Sekarang setelah kita bertemu, maukah kau jadi istriku?" "Oh Pangeran, aku hanya seorang gadis sebatang kara. Kedua orang tua saya sudah di dalam samudra." Ya jelas ya. "Maksudmu kedua orang tuamu sudah meninggal?" "Sudahlah, tak mengapa. Mari ikut aku ke istana kerajaan." Demikianlah Ariel akhirnya menikah dan hidup berbahagia dengan Pangeran Erik. Namun, baru setahun mereka berumah tangga, ada seorang putri yang iri atas kebahagiaan mereka. Sejak lama Putri Tera, nama gadis yang iri itu, jatuh cinta pada Pangeran Erik. Dia tak rela Pangeran Erik direbut Ariel. Pada suatu hari, Tera menaruh racun
pada makanan Ariel. Tapi makanan yang diberi racun itu terlanjur dimakan oleh Pangeran Erik. Maka matilah pangeran yang masih muda itu. Seluruh istana geger. Ariel dituduh sebagai pembunuhnya. Dasar gadis tak jelas asal-usulnya. Teganya kau membunuh suami sendiri, serang Putri Tera di hadapan orang banyak. Kini Ariel juga ingat nasihat ayahnya bahwa dunia manusia penuh dengan kekejaman dan fitnah. Sebenarnya sudah lama ia mengetahui bahwa Putri Tera ingin merebut suaminya. Namun Pangeran Erik tak pernah menggubrisnya. Dengan tegas dan lantang, Ariel berkata, "Bukan aku yang meracuni suamiku. Aku tahu siapa pelakunya. Aku akan berusaha mengobati suamiku, supaya dia tahu pula siapa sebenarnya yang meracuninya." Putri Tera gemetar mendengar ucapan Ariel. Ariel tak peduli. Ia memasukkan mutiara dewa yang kedua. Lalu ia menciumi wajah suaminya. Setelah puas ia berkata, "Selamat tinggal suamiku, dunia kita memang berbeda. Aku selalu mencintaimu." Sebelum Pangeran Erik sadar, Ariel sudah berlari ke arah pantai. Ternyata di sana ayahnya, si Dewa Laut, telah menunggunya dengan kereta. "Marilah anakku, kita kembali ke dunia kita sendiri." Begitu menyentuh air laut, tubuh Ariel berubah lagi menjadi ikan duyung. Sudah selesai. Loh, kok senyum-senyum sendiri bukannya bobo? Bobo, udah.